warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian sehat selalu, sehat walafiat. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 8. Tentunya di semester 2 ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan pertama ini yaitu tentang beramal soleh. Nah, ada yang tahu tidak apa sih amal soleh? Atau mungkin sudah pernah dengar istilah dari amal ataupun soleh? Yuk, kita lihat di slide selanjutnya. Selanjutnya, mari memahami amal soleh. Nah, bisa kalian lihat bahwasanya di situ ada kata amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat baik dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran, serta As-Sunnah. Amal itu suatu perbuatan, soleh itu perbuatan yang baik. Nah, itulah amal soleh. Yang mana perbuatan tersebut harus berdasarkan sesuai dengan akal rasional kita, sesuai dengan akal manusia, tidak bertentangan, dan pastinya merujuk pada sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian untuk amal soleh itu sudah ada dalil Al-Qur'annya sebagaimana Allah berfirman ya, ada pada surat Al-Asr ayat 2 sampai 3 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang di situ artinya sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Jadi, ayat tersebut menegaskan bahwa manusia itu berada dalam kerugian. Tapi apabila dia beriman kepada Allah, melakukan amal soleh atau amal kebajikan, menasehati dalam kebenaran, menasehati dalam kesabaran, maka orang tersebut ialah orang yang tidak akan merugi. Nah, selanjutnya, untuk melakukan amal soleh ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi. Kenapa? Agar amal soleh yang kalian lakukan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya tidak sia-sia dong amal yang kalian lakukan. Nah, kenapa sih Bu harus seperti itu? Nah, kalian harus ingat bahwasanya setiap amal yang kalian lakukan itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Nih, ada dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah atau biji sawi ya, sekecil biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya, akan mendapatkan balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah atau sekecil biji sawi itu, dia pun akan mendapatkan balasannya. Jadi hati-hati ya, kita harus selalu melakukan amal soleh, melakukan kebaikan. Nah, di sini yang pertama nih, amal soleh itu harus dilakukan mengetahui ilmunya. Kita harus tahu dong takarannya, ketentuannya, agar tidak salah arah. Yang kedua, amal soleh itu dikerjakan dengan niat karena Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala, bukan karena ingin dilihat orang lain, ingin dipuji orang lain, ingin disegani orang lain. Cukup satu, yaitu niatkan ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran ya. Ya iya dong, harus sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran. Kemudian, untuk macam-macam amal soleh. Amal soleh dibagi menjadi 3.
Ada apa saja? Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dengan cara apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Dengan seperti apa? Contohnya, kita melakukan sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan banyak melakukan ibadah lainnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, semuanya semangat beramal soleh, ya. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia, berarti terhadap sesama manusia, ya. Orang-orang di sekitar kita, baik di rumah, di masyarakat, di sekolah. Dengan apa? Menjalankan hak dan kewajiban terhadap manusia. Dengan cara apa? Misalnya saat kita bertemu dengan guru, bertemu dengan teman, bertatapan, berpapasan, memberikan senyuman terindah kalian, bersikap ramah, kemudian bertutur kata yang sopan, santun, serta memberikan pertolongan kepada kaum duafa, kaum yang membutuhkan. Sudahkah kalian melakukan hal tersebut? Kalau belum, segera lakukan ya. Jika sudah, semoga kalian bisa mempertahankan itu semuanya. Dan yang terakhir, amal soleh terhadap lingkungan alam. Dengan cara apa? Menjaga kelestarian alam. Contohnya, ingat, seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, kemudian bisa mendaur ulang sampah, melakukan reboisasi. Selanjutnya, setelah tadi kita bahas macam-macam amal soleh, ada manfaat beramal soleh. Banyak sekali ya manfaatnya pastinya. Yang pertama, kita diberi ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 9, yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah, luar biasa sekali ya, pahalanya besar loh. Ayo cepat, kita harus banyak-banyak beramal soleh. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Nah, di sini kita akan diberikan petunjuk oleh Allah. Nah, yang mana yang pastinya petunjuk tersebut menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi, menjadikan orang-orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Yang ketiga, diberi kehidupan baik dan layak. Nah, karena kita sering beramal soleh, sering berbagi terhadap sesama, maka di sini kita akan diberikan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang berbalik pada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, pasti kebaikan itu juga akan berbalik kepada diri kita sendiri. Nah, di sini bahkan Allah menjanjikan ya, ada di surat An-Nahl, bahwasanya itu pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, kita misalkan ngasih uang ke pengemis 1.000, mungkin 500, tapi Allah akan membalas semua kebaikan kalian berkali-kali lipat lebih dari apa yang kalian kerjakan. Yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya. Nah, luar biasa ya, selain banyak pahalanya, diberi kehidupan yang layak, kita juga akan diampuni Allah, dihapuskan dosa-dosa kita dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang mungkin kita banyak salah, banyak dosa. Dan yang terakhir, dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Sungguh luar biasa ya. Itu mirip dengan inti sari dari Quran surat Al-Asr. Kita itu akan dijauhkan dari kerugian. Banyak kan orang-orang yang merugi itu orang yang tidak beriman, tidak melakukan kebaikan, kebajikan, tidak melakukan amal soleh. Tapi jika kita melakukan amal soleh, maka kita akan meraih pahala, ampunan, dan kebaikan-kebaikan yang masih banyak lagi. Dan pastinya kita akan merasakan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu dia anak-anak materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Cukup dimengerti ya, semoga bukan hanya didengarkan tapi juga bisa kalian praktekkan, terapkan di kehidupan kalian masing-masing. Nah, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang tentang berbaik sangka. Nah, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.